Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Anggoro Kusumo. Di sini saya akan membahas tentang metode perancangan program mengenai desain program. Yang pertama, kita akan belajar mengenai langkah-langkah dalam proses pengembangan program. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan pemrograman. Pemrograman dapat didefinisikan sebagai pengembangan solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, merangkai instruksi terkait, dan ketika dipindahkan ke komputer akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Untuk langkah-langkah yang tepat dalam pengembangan program dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada fase pengkodean nantinya, sehingga proses pengembangan program menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian ada 7 langkah dasar dalam pengembangan program. Yang pertama, define the problem atau menentukan masalah. Di sini adalah proses di mana kita menganalisis masalah supaya kita dapat benar-benar memahami dan dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Untuk membantu analisis awal ini, masalah harus dibagi menjadi 3 komponen terpisah, yaitu yang pertama masukan atau the input, kemudian keluaran atau the output, dan yang terakhir langkah-langkah pemrosesan untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu outline the solution. Setelah masalah berhasil diidentifikasikan, kita selanjutnya memecahnya menjadi tugas atau langkah yang lebih kecil dan membuat garis besar atau outline solusi. Garis besar awal ini biasanya merupakan rancangan kasar dari solusi yang dapat mencakup langkah-langkah utama yang terlibat, subtugas, antar muka pengguna, struktur kontrol, misalnya pengulangan, percabangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada variabel utama, struktur record, dan juga logika utama pada program. Langkah yang ketiga, develop the outline into an algorithm, atau kembangkan garis besar menjadi algoritma, yaitu mengembangkan outline garis besar menjadi algoritma menggunakan pseudocode yang nantinya kita akan bahas. Kemudian langkah keempat, test the algorithm for correctness atau uji kebenaran algoritma, merupakan langkah yang sangat penting namun sering kali dilewati. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kesalahan logika utama lebih awal sehingga kesalahan dapat dengan mudah dikoreksi. Selanjutnya adalah kode the algorithm into a specific programming atau kodekan algoritma ke dalam pemrograman. Langkah kelima ini merupakan langkah di mana kita membuat kode program sesuai bahasa pemrograman yang kita pilih. Pastikan 4 langkah sebelumnya terpenuhi. Setelah itu lanjut langkah ke-6, yaitu run the program on the computer. Jalankan program di komputer. Langkah ini mungkin perlu dilakukan beberapa kali hingga teman-teman yakin bahwa program berjalan sesuai kebutuhan. Jika terdapat error atau kesalahan fungsi, maka teman-teman bisa mengubah kode program dan mengulangi langkah ini. Kemudian langkah ke-7 atau langkah yang terakhir, document and maintain the program atau dokumentasi dan pemeliharaan program. Dokumentasi merupakan tugas berkelanjutan dari definisi awal masalah hingga hasil tes terakhir. Kemudian dokumentasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, eksternal dokumentasi atau dokumentasi di luar program yang dapat berupa bagan hierarki, algoritma solusi, dan hasil data pengujian. Kemudian yang kedua, internal dokumentasi atau dokumentasi di dalam program, berupa komen-komen di dalam program yang tidak ikut di run saat program dijalankan. Kemudian ada pemeliharaan program. Pemeliharaan program mengacu pada perubahan yang mungkin perlu dilakukan pada program. Seringkali perubahan ini dilakukan oleh programmer yang berbeda dari programmer yang pertama kali menulis program. Jika program telah dirancang dengan baik menggunakan teknik pemrograman terstruktur kode, akan terlihat sebagai dokumentasi diri sehingga perawatan lebih mudah. Setelah memahami langkah-langkah dan proses pengembangan program, selanjutnya kita akan belajar mengenai program desain metodologi.
Prinsip dasar desain program didasarkan pada kenyataan bahwa sebuah program menerima data masukan, memproses data tersebut, dan kemudian mengirimkan data tersebut ke pengguna program sebagai keluaran. Ada 3 pendekatan yang paling umum dalam desain program, yaitu yang pertama Procedure Driven Program Design atau desain program yang digerakkan oleh prosedur. Di sini programmer mengidentifikasi dan mengatur proses dalam programnya. Aliran data masuk dan keluar dari setiap proses yang telah dibuat. Yang kedua, Event Driven Program Design atau desain program yang digerakkan oleh peristiwa. Program dibuat memiliki event-event tertentu. Event akan terpicu ketika user melakukan input tertentu. Input tersebut akan mengaktifkan proses yang kemudian menghasilkan output tertentu tergantung event yang sedang berlangsung. Contoh, misal user melakukan klik-klik pada mouse akan mengaktifkan sebuah event. Dan yang ketiga, Data Driven Program Design atau desain program berbasis data. Pendekatan ini dimulai dengan analisis data untuk menentukan struktur data. Setelah struktur data didefinisikan, output data yang diperlukan diperiksa, yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan proses apa yang diperlukan untuk mengubah data input menjadi output yang diperlukan. Kemudian ada perbandingan pemrograman prosedural dan object oriented. Yang pertama, pemrograman prosedural dilakukan dengan cara memberikan perintah secara berurutan dan bertahap atau disebut juga top down, serta melibatkan pengelompokan tugas bersama karena semuanya melakukan fungsi yang sama atau modular. Sedangkan object oriented programming menyusun perintahnya ke dalam objek-objek atau kelas yang memiliki tugas atau fungsi masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma dan pseudocode. Yang pertama, algoritma dapat didefinisikan dalam istilah pemrograman sebagai seperangkat instruksi yang terperinci, tidak ambigu, dan teratur yang dikembangkan untuk menggambarkan proses yang diperlukan untuk menghasilkan output yang diinginkan dari input yang diberikan. Kriteria dari algoritma antara lain jelas, tepat, dan tidak ambigu, bermakna ganda, memberi solusi yang benar, dan semua kasus memiliki akhir. Kemudian ada pseudocode, adalah bahasa Inggris yang sangat terstruktur. Ini adalah bahasa Inggris yang telah diformalkan dan disingkat agar terlihat seperti bahasa komputer tingkat tinggi, yang merupakan cara populer untuk mempresentasikan algoritma. Kemudian yang terakhir ada konvensi pseudocode. Yang pertama, pernyataan ditulis dalam bahasa Inggris sederhana. Yang kedua, setiap instruksi ditulis pada baris terpisah. Yang ketiga, kata kunci dan lekukan digunakan untuk menandakan struktur kontrol tertentu. Yang keempat, setiap set instruksi ditulis dari atas ke bawah dengan hanya satu entry dan satu luaran. Yang kelima, kelompok pernyataan dapat dibentuk menjadi modul dan modul itu diberi nama. Sekian dari saya, apabila ada salah kata maupun perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.